Selamat malam para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnot. Salam sejahtera dan sehat untuk sahabat-sahabat Elias Daburnot. Malam hari ini saya ingin membahas topik terkait dengan manuver Beni Wenda, pemimpin kelompok pembebasan Papua Barat. Nah teman-teman, pertanyaan sentralnya adalah apakah saudara Beni Wenda bisa ditangkap? Bertepatan dengan momen 1 Desember yang diklaim oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM, saudara Beni Wenda mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat, dan dia mengangkat atau mengklaim dirinya sebagai presiden sementara Papua mulai 1 Desember 2020. Pengumuman ini sekaligus menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia. Pada bagian lain, Beni Wenda mengatakan bahwa pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963. Dalam cuitannya di Twitter, Beni Wenda mengumumkan, "Today we announce the formation of our provisional government of West Papua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land." Itu cuitan saudara Beni Wenda, ketua kelompok pergerakan pembebasan Papua Barat. Nah, tentu saja manuver ini ditanggapi serius oleh pemerintah Indonesia. Sebut saja misalnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Profesor Mahfud MD, menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat yang dideklarasikan pemimpin United Liberation Movement for West Papua, saudara Beni Wenda, sebagai tindakan makar terhadap negara. Bahkan Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyebut pengumuman saudara Beni ini sudah mempunyai niat dan sudah melangkah untuk melakukan makar. Ia menganggap Beni Wenda telah merancang sebuah negara ilusi dengan memprakarsai pemerintahan sementara. Adalah prinsip teritorialitas. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi siapapun yang melakukan tindak pidana, prinsip ini yang berlaku ya. Yang kedua, prinsip nasional aktif.
Nah, prinsip ini dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Nah, prinsip ini dinamai nasional aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara. Nah, prinsip ketiga, prinsip nasional pasif. Prinsip ini memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan, sehingga siapa saja termasuk orang asing yang melakukannya di mana saja pantas dihukum oleh pengadilan negara Indonesia. Yang keempat, prinsip universalitas. Prinsip ini melihat pada suatu tata hukum internasional di mana terlibat kepentingan bersama dari semua negara di dunia. Maka kalau ada suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan bersama dari semua negara ini, adalah layak bahwa tindak pidana dapat dituntut dan dihukum oleh pengadilan setiap negara dengan tidak dipedulikan siapa saja yang melakukannya dan di mana saja. Nah, prinsip ini dimuat dalam pasal 4 sub 4 KUHP yang pada intinya menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, termasuk orang asing yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan kejahatan yang melibatkan kepentingan bersama negara di dunia. Nah, dalam konteks ini, dalam uraian-uraian tadi itu, ya, seorang warga negara asing pun berdasarkan prinsip universalitas dan nasional pasif tadi itu bisa ya diproses secara hukum, tapi tergantung kasusnya, ya kan? Nah, dalam konteks Benny Wenda ini yang pernah sebelumnya kan saudara Benny Wenda ini diajukan permohonan ke Interpol di Paris, Prancis untuk menangkap saudara Benny Wenda, tapi pihak Interpol tidak mengeluarkan red notice kepada Benny Wenda karena menganggap bahwa ini persoalan yang berdimensi politik, ya, sehingga pengajuan permohonan red notice yang diajukan Interpol Indonesia tidak dikabulkan atau tidak digugat oleh Badan Kerjasama Kepolisian Internasional yang bermarkas di Paris, Prancis. Nah, teman-teman sekalian, dengan demikian menjadi jelas bahwa meskipun saudara Benny Wenda diminta atau diperintahkan untuk ditangkap oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD, tapi kepolisian tidak dapat memprosesnya secara hukum karena tadi itu saudara Benny Wenda saat ini adalah warga negara asing dan kini bermukim di Inggris pula. Jadi apa yang kita bisa lakukan terkait dengan manuver ini? Nah, sebagai warga negara kita boleh berpendapat dan boleh juga berbeda pendapat, ya. Menurut saya, pemerintah Indonesia harus terus-menerus membangun dialog, merebut hati rakyat Papua, mendengarkan jeritan nurani, pahami bahasa hati, pikiran dan perasaan masyarakat Papua. Nah, kita sebetulnya punya pengalaman bagaimana Presiden Gus Dur, demikian pun Pak Presiden Jokowi ini mendapatkan tempat di hati masyarakat Papua. Sehingga saya juga berharap bahwa aparat-aparat keamanan kita lebih mengedepankan atau menggunakan pendekatan kemanusiaan, pendekatan dialog persuasif dalam berhadapan dengan masyarakat Papua. Tidak boleh menggunakan pendekatan kekerasan yang berlebihan, karena itu akan bisa menjadi bumerang atau malah menambah gejolak dalam alam pikiran, perasaan dan hati masyarakat Papua. Jadi perang yang sesungguhnya atau peran yang harus dikedepankan adalah merebut hati masyarakat Papua. Biarlah saudara Benny Wenda bermanuver, tapi kalau hati masyarakat Papua sudah direbut, ya, saya kira manuver saudara Benny Wenda itu
ya percuma saja, anggap saja itu bagian dari kebebasan berekspresi, ya bagian dari pernyataan kehendak dan aspirasi. Nah, teman-teman sekalian, saya kira itu kesimpulan atau jawaban saya atas pertanyaan apakah saudara Benny Benda, pemimpin pergerakan pembebasan Papua Barat, yang mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat pada tanggal 1 Desember 2020 bisa ditangkap. Jadi sangat jelas bahwa Benny Benda tidak dapat atau tidak bisa ditangkap. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Elias Dabernot.